Perkenalkan, nama saya Mark Sapulete, Fakultas Hukum Universitas Katolik di Lasal, Manado, semester 4. Di sini, saya akan membahas mengenai UAS Hukum Laut. Mari kita simak video ini. Sejak awal tahun 2013, di wilayah perbatasan Laut India Sri Lanka, sering terjadi praktik illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan India pada wilayah laut kedaulatan Sri Lanka. Hal ini berujung pada penangkapan oleh Angkatan Laut Sri Lanka. Kasus terakhir yang terjadi, yakni 17 nelayan India dari Tamil Nadu bersama dengan 3 kapal penangkap ikan mereka ditangkap oleh Angkatan Laut Sri Lanka pada 29 Oktober 2018 di Pulau Delf karena melintasi garis batas maritim internasional dan memancing di perairan teritorial Sri Lanka. Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 UNCLOS 1982 menegaskan status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial, dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Singkatnya, semuanya itu merupakan bagian dari wilayah negara pantai, dan oleh karena itu, tunduk pada kedaulatan negara pantai tersebut. Dalam hal suatu negara merupakan negara kepulauan, wilayahnya dan juga kedaulatannya meliputi juga perairan kepulauannya. Sri Lanka dalam hal ini memiliki hak untuk melindungi kedaulatan wilayah perairannya karena sudah jelas bahwa terjadi pelanggaran wilayah laut sekaligus pencurian ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan India selama bertahun-tahun. Dalam kasus illegal fishing yang dilakukan di wilayah laut teritorial, maka dapat dikenakan hukum nasional karena berlaku asas teritorial, di mana pelaku illegal fishing dapat dikenai hukuman badan maupun hukuman denda. Penangkapan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Sri Lanka berujung pada pengadilan Sri Lanka, di mana selama persidangan, hakim menyatakan para nelayan bersalah dan menghukum mereka 2 tahun penjara yang ketat karena masuknya mereka yang melanggar hukum ke Sri Lanka dan memancing di perairan teritorial Sri Lanka. Hal ini sudah sesuai dengan penegakan hukum laut internasional, di mana sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memperlakukan semua peraturan hukumnya, bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut, asalkan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana ditentukan Pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982. Sudah tentu bahwa kegiatan yang dilakukan nelayan India dalam hal ini merupakan illegal fishing membawa dampak Sri Lanka, terlebih khusus terhadap pasokan ikan dan keanekaragaman hayati yang merupakan kedaulatan dari Sri Lanka. Oleh karena itu, menurut saya, hukum pidana yang diterapkan kepada para pelanggar sudah semestinya dilakukan. Nah, sekian dari pembahasan saya. Sekian dan terima kasih.